anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Lause senang banget karena hari ini Lause bisa kembali memberikan anak-anak video. Setelah beberapa waktu yang kemarin Lause nggak bisa bikin video karena Lause sedang membuat soal-soal PAS untuk bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Makanya kenapa kemarin Lause ada beberapa kali tidak bisa memberikan kalian video. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dengan video pembelajaran 4 subtema 3 ya. Subtema 3-nya kita tetap masuk, lalu kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk kita buka bukunya halaman 98. Kita akan bacakan untuk anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah simak dengan baik-baik ya. Lingkungan menyediakan kebutuhan hidup kita. Contohnya udara dan tumbuhan. Udara yang bersih dibutuhkan untuk bernafas. Tumbuhan dibutuhkan untuk menjaga kebersihan udara dan mencegah kekeringan. Untuk itu, kebersihan udara dan adanya tumbuhan perlu dijaga. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Berilah tanda centang kegiatan menjaga udara bersih dan adanya tumbuhan. Coba kita perhatikan gambarnya. Kira-kira nih anak-anak gambar mana yang ingin kalian centang tentang menjaga udara bersih dan tumbuhan? Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama anak itu membuang sampah di kolam. Entah kolam apa sungai ya itu. Tapi anaknya membuang sampah sembarangan. Itu bukan ya anak-anak ya, tidak perlu dicentang. Tapi kita kasih tanda silang. Lalu nomor 2. Nah dia nih menanam pohon sepertinya ya. Nah kalian boleh kasih tanda centang di gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Wah, polusi kendaraan, asap kendaraan. Bukan ya anak-anak, itu kasih tanda silang. Membakar sampah juga tidak bagus sebetulnya ya anak-anak ya. Kita kasih tanda silang. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini akan menjaga udara bersih. Kalian bisa kasih tanda centang di kotak yang nomor keempat. Yang terakhir itu ada timbunan sampah, itu juga tidak baik ya anak-anak. Kalian kasih tanda silang. Kita lihat halaman 95, ayo membaca. Di lingkungan rumah Ino diadakan kegiatan penghijauan. Penghijauan dilakukan di pinggir kali. Kali tersebut digunakan anak-anak yang tinggal di sekitar untuk bermain dan berenang. Padahal kali tersebut kotor oleh sampah. Ayah mengajak Ino ikut kegiatan itu. Bacalah percakapan Ayah dan Ino berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Menjaga lingkungan. Ino, ayo kita ke pinggir kali. Untuk apa ya? Ada kegiatan penghijauan di sekitar kali. Untuk apa kegiatan itu, Ayah? Kali mulai tercemar karena banyak warga membuang sampah di kali. Penghijauan dilakukan untuk mengurangi pencemaran kali. Dengan begitu, air kali menjadi bersih kembali. Jadi penghijauan itu membuat warga tidak bisa lagi membuang sampah di kali. Lingkungan kali menjadi bersih. Iya, betul Ino. Ayo sekarang kita bawa bibit pohon pelindung ini untuk ditanam di pinggir kali. Nah, anak-anak kebersihan kali juga harus terjaga ya. Karena air itu kita pakai ya. Air tanah, air ledeng itu biasanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, makanya kita tidak boleh membuang sampah di air. Kenapa? Karena air itu akan kita pakai untuk mandi, untuk minum ya, untuk mencuci. Makanya harus terjaga kebersihannya. Kita lihat halaman 104. Ayo diskusi. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena kegiatan manusia. Salah satu kerusakan lingkungan adalah timbulnya pencemaran. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan agar pencemaran dapat berkurang. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Penyebab pencemaran udara misalnya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Penyebab pencemaran air misalnya limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Pencemaran tanah misalnya sampah yang menumpuk di tanah.
Akibat pencemaran lingkungan, kesehatan manusia pun menjadi terganggu. Nah, kita lihat yang tulisannya ditebalkan. Setelah membaca teks di atas, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Coba kita lihat pertanyaannya. Penyakit apakah yang ditimbulkan oleh pencemaran air dan udara? Tuliskan jawabannya di bawah situ tuh. Penyakit akibat pencemaran air adalah diare. Anak-anak tulis ya, diare. Ya, diare itu kalian sakit perut, lalu buang air besar terus-menerus ya. Itu bisa terjadi karena pencemaran air. Penyakit akibat pencemaran udara. Apa yuk kira-kira? Penyakit akibat pencemaran udara adalah kalian bisa asma ya, karena gangguan pernafasan ya. Kalau sudah gangguan pernafasan itu mungkin bisa asma, bisa flu ataupun batuk ya. Itu biasanya suka akibat dari pencemaran udara. Anak-anak tulis jawabannya di situ di bukunya ya. Lalu kita lihat halaman 105. Pembelajaran 5. Anak-anak sering bermain di tempat umum. Tempat umum merupakan tempat yang digunakan bersama. Kita akan nyaman jika tempat umum bersih. Taman satu contoh tempat umum. Di sana terdapat aturan yang harus kamu patuhi. Patuhilah selalu aturan tersebut. Ayo mengamati. Amatilah sikap anak pada gambar. Coba kita lihat anaknya tuh ngapain. Jangan injak rumput, tapi diinjak rumputnya. Nggak boleh ya anak-anak ya, seperti itu ya. Sudah tahu katanya jangan diinjak rumputnya, tapi masih diinjak, itu tidak boleh ya. Yang ini anak-anak tidak perlu isi. Kita langsung saja buka halaman berikutnya. Kita lihat halaman 106. Ayo membaca. Untuk hari ini kayaknya banyak membaca saja ya anak-anak ya. Yuk kita baca. Saat bermain, anak-anak ada yang patuh pada aturan, ada yang tidak patuh pada aturan. Ada pula yang tidak sengaja melanggar aturan. Seperti contoh dalam bacaan berikut ini. Bacalah teks bacaan berikut ini. Menjaga keindahan taman. Ino sedang bermain di taman bersama Yoga. Ino dan Yoga asik bermain. Akibatnya Ino dan Yoga tidak sengaja menginjak rumput. Di tempat itu terdapat peringatan tidak boleh menginjak rumput. Penjaga taman menghampiri Ino dan Yoga. Penjaga taman menasehati Ino dan Yoga. Kata penjaga taman, semua pengunjung harus menjaga kebersihan dan keindahan taman. Dengan demikian, keindahan taman selalu terjaga. Ino dan Yoga meminta maaf kepada penjaga taman. Ino dan Yoga tidak sengaja bersikap seperti itu. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, anak-anak harus berani bertanggung jawab atas kesalahannya ya. Anak-anak harus bilang, maaf tadi saya tidak sengaja, atau memang karena ada suatu alasan yang baik ya, sampai kalian melakukan kesalahan itu. Nah, jangan misalnya kita udah tahu kita salah tapi kita malah lari ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kita lihat halaman 107. Ayo mencari tahu. Anak-anak sering bermain di rumah, namun tidak setiap ruang di rumah boleh digunakan untuk bermain. Begitu pula di sekolah dan tempat umum. Masing-masing tempat punya aturan. Cobalah kamu cari tahu ruang atau tempat yang boleh digunakan untuk bermain di rumahmu dan rumah 3 orang temanmu. Apa pula ruang yang boleh digunakan untuk bermain di sekolahmu. Tulislah pada kolom berikut. Nah, kalian boleh nih tulis kalian saja sendiri, nggak usah sama temannya, karena kan kita lagi tidak bisa kemana-mana ya kan. Jadi kalian boleh tulis ruang-ruang kalian sendiri di rumah yang boleh dipakai untuk bermain, dan ruang di sekolah yang boleh untuk bermain juga. Tidak perlu sampai semuanya lengkap, tidak apa-apa, pokoknya sebisanya kalian jawab saja ya anak-anak. Gak perlu penuh ya, 1 atau 2 boleh, gak apa. Tapi kalian kerjakan ya, lalu nanti kirimkan fotonya ke Lause. Kita lihat pembelajaran 6.
Ino memiliki teman di rumah dan di sekolah. Teman-teman Ino berasal dari suku budaya yang berbeda-beda. Ayo mengamati. Amatilah Ino dan teman-teman bermain. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Ino dan teman-teman riang bermain. Walau berbeda suku dan agama, semua main bersama. Nomor 1. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Ino dan teman-teman? Sikap yang sangat terpuji ya anak-anak ya. Kalian boleh jawab di situ. Jawabannya boleh ditulis di buku. Sikapnya sangat terpuji. 2. Apa manfaat dari sikap yang dilakukan anak-anak itu? Manfaatnya adalah kesatuan dan persatuan bangsa ya anak-anak ya. Karena kita bisa menghargai orang lain, menghargai budaya orang lain, kita akan menjadi satu ya. Ingat, negara Indonesia itu adalah negara Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita itu walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sekarang kita lihat halaman 111. Ayo membaca. Apa yang dilakukan Ino dan teman-teman setelah bermain? Bacalah cerita berikut ini. Bermain balok. Ino sedang asik bermain balok susun bersama teman-temannya. Mereka sedang membangun menara. Balok-balok mainan Ino berupa bangun ruang. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Hari sudah sore, mereka segera berhenti bermain. Mereka merapikan balok mainan kembali ke tempatnya. Tidak lupa mereka juga mencuci tangan. Mereka mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Mencuci tangan membuat tangan terbebas dari kuman. Nah, anak-anak yang nomor di bawah, nomor 1 sampai nomor 4, kalian jawab di buku tulis saja. Ya, jawab di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Jangan lupa kasih tanggal dan nama, lalu kirimkan ke Lause. Lalu kita lihat halaman 116. Nah, untuk bagian yang bahasa Indonesia dievaluasi 3 kali ini, kalian yang jawab ya anak-anak ya. Nanti kirimkan fotonya ke Lause. Hari ini pelajaran kita sampai di sini. Nanti hari Rabu kita akan masuk ke pembelajaran subtema 4, 1, 2, dan 3. Lalu hari Jumat 4, 5, dan 6. Ya, pas sekali akan selesai. Nanti di hari Jumat Lause akan memberikan kisi-kisi untuk anak-anak untuk soal PAS kali ini. Ya, anak-anak bisa pelajari dari kisi-kisi tersebut untuk soal-soalnya. Dikerjakan tugasnya dan jangan lupa kirimkan ke Lause. Sampai jumpa.